Kita dilahirkan ke dunia bukan dengan peta, melainkan dengan kompas batin yang sering kali tertimbun oleh suara-suara luar, tradisi keluarga, harapan masyarakat, ketakutan yang diwariskan, dan aturan tak tertulis tentang inilah caranya hidup yang benar. Tanpa sadar, kita menjadi penumpang dalam takdir yang bukan kita tulis. Kita sibuk menjalani, tapi jarang benar-benar merancang. Kita mengikuti arus, berharap sampai ke tempat impian, padahal arus itu tak pernah tahu kemana kita ingin pergi. Buku ini bukan tentang teori motivasi instan. Ini bukan juga tentang menjadi hebat dalam semalam. Ini adalah undangan untuk mengingat siapa yang sebenarnya memegang pena dalam kisah hidupmu. Setiap bab mengajakmu menantang asumsi lama, merancang dengan sadar, dan bertindak dari masa depan yang belum tampak tapi sudah terasa. Ini adalah perjalanan dari default menuju desain, dari hidup yang reaktif menjadi hidup yang reflektif. Kalau kamu pernah merasa bahwa ada versi dirimu yang lebih jujur, lebih berani, lebih bermakna, yang sedang menunggu untuk dijemput dari masa depan, maka buku ini adalah panggilannya. Bab 1. Menghancurkan mitos kehidupan yang tak terelakkan. Pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya, kenapa aku menjalani hidup seperti ini? Bukan sekadar bertanya tentang pekerjaan, relasi, atau rutinitas, tapi bertanya dari dasar yang paling dalam, tentang arah, makna, dan keputusan-keputusan besar yang membentuk seluruh narasi hidupmu. Kebanyakan dari kita tidak pernah benar-benar memilih kehidupan yang kita jalani. Kita mewarisi arah, bukan menentukan tujuan. Kita dibesarkan dalam sistem yang halus tapi kuat. Sekolah mengarahkan, keluarga membentuk, masyarakat menetapkan harapan. Semua itu dibungkus rapi dalam nama jalan hidup yang aman. Kuliah, kerja mapan, menikah, punya rumah, pensiun, selesai. Aman ya, tapi apakah itu hidup? Konsep aman seringkali hanyalah topeng dari rasa takut. Kita memilih aman bukan karena itu yang kita inginkan, tapi karena itu yang diajarkan. Kita takut membuat orang tua kecewa, takut terlihat gagal, takut tersesat di jalan yang belum pernah dilalui siapapun. Tapi ironisnya, dalam upaya menghindari kegagalan, kita justru gagal menjadi diri sendiri. Jalan aman bukanlah masalah jika itu benar-benar sesuai dengan jiwa kita. Tapi jika ia hanya dipilih karena tekanan, karena semua orang melakukannya, karena itu yang masuk akal, maka kita sedang hidup dalam kandang emas. Terlihat nyaman, tapi sempit. Terlihat sukses, tapi tak berjiwa. Ada perbedaan besar antara hidup berdasarkan warisan dan hidup berdasarkan visi. Warisan adalah kehidupan yang kita warisi. Nilai-nilai keluarga, norma masyarakat, dan standar kesuksesan yang diturunkan turun-temurun. Visi adalah kehidupan yang kita bayangkan, gambaran tentang siapa kita ingin menjadi dan dampak apa yang ingin kita tinggalkan. Warisan bisa menjadi pondasi yang kuat, tapi tidak selalu menjadi arah yang benar. Visi, di sisi lain, membutuhkan keberanian. Ia menuntut kita untuk bertanya, menggali, merancang, dan bertindak. Bukan untuk melawan masa lalu, tapi untuk menciptakan masa depan yang jujur dengan diri kita sendiri. Salah satu hal paling licik dari sistem sosial adalah bahwa ia tak terlihat. Kita dibentuk oleh pola-pola yang sudah ada sejak lama, bahwa uang lebih penting dari waktu, bahwa status lebih berharga dari ketenangan batin, bahwa keberhasilan diukur dari seberapa banyak kita miliki, bukan seberapa dalam kita hidup. Sistem ini seperti udara. Kita tidak menyadarinya karena kita selalu berada di dalamnya. Tapi begitu kita mulai melihat, kita mulai bertanya, apakah aku benar-benar memilih ini? Atau hanya mengikuti arus karena semua orang juga begitu? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu nyaman, tapi dari sinilah kehidupan baru mulai tumbuh. Kita seringkali menganggap hidup sebagai sesuatu yang sudah ditentukan, tapi kenyataannya banyak dari apa yang kita anggap keniscayaan hanyalah kebiasaan yang tidak pernah dipertanyakan. Pekerjaan jam 9 hingga jam 5 sebagai satu-satunya jalan mencari nafkah, menikah di usia tertentu sebagai bukti kedewasaan, membeli rumah sebagai lambang kesuksesan, semua itu bukan hukum alam. Mereka adalah pola, dan pola bisa diubah. Kamu tidak harus hidup seperti yang orang tuamu lakukan. Kamu tidak harus mengikuti peta yang dibuat oleh orang lain. Dunia yang kamu lihat hari ini bukan satu-satunya versi dunia yang mungkin. Ia adalah hasil dari pilihan, struktur, dan sistem yang bisa ditata ulang. Dan kamu punya peran dalam menatanya. Inilah momen penting dalam perjalanan siapapun. Saat kita menyadari bahwa hidup bukan sesuatu yang harus dijalani begitu saja, melainkan sesuatu yang bisa dirancang.
seperti arsitek yang memandang lahan kosong dan berkata, "Aku akan membangun sesuatu yang bermakna di sini." Hidup dengan desain berarti kamu sadar akan arah. Kamu memilih pekerjaan bukan karena itu yang tersedia, tapi karena itu selaras dengan siapa kamu ingin menjadi. Kamu membentuk hubungan bukan berdasarkan tekanan waktu, tapi berdasarkan nilai dan visi bersama. Kamu merancang hari-harimu seperti seniman merancang karya agung, dengan niat, bukan reaksi. Tentu, tidak semua hal bisa kamu kendalikan, tapi kamu selalu bisa memilih bagaimana kamu merespons. Dan seringkali, disitulah letak kebebasan sejati. Bukan pada dunia luar, tapi pada desain batin yang kamu bangun dengan sadar. Bayangkan hidupmu seperti sebuah rumah. Kamu bisa terus tinggal di rumah lama yang diwariskan, dengan dinding yang retak dan jendela yang terlalu kecil untuk cahaya masuk. Atau kamu bisa mulai membongkar, merancang ulang, dan membangun rumah baru, satu batu bata demi batu bata, sesuai dengan siapa kamu dan kemana kamu ingin pergi. Bab ini adalah palu pertamamu, bukan untuk menghancurkan masa lalu, tapi untuk memecahkan ilusi bahwa hidup harus dijalani dengan cara yang sudah ditentukan. Kamu tidak harus menjadi korban dari narasi yang tidak kamu pilih. Kamu bisa menjadi penulisnya, kamu bisa menjadi arsitek dari takdirmu, dan ini baru permulaan. Bab 2. Visi adalah mata uang pertama kekayaan. Kita sering diajarkan untuk mengejar uang, gelar, atau jabatan, seolah itulah fondasi dari kehidupan yang berhasil. Namun, jika kamu lihat lebih dalam, semua pencapaian besar, hidup yang utuh, dan perjalanan yang penuh makna selalu dimulai dari satu titik, visi. Bukan motivasi sementara, bukan sekadar keinginan sesaat, tapi visi yang jernih, gambaran batin tentang hidup seperti apa yang benar-benar ingin kamu jalani. Visi adalah mata uang pertama kekayaan, karena sebelum segalanya menjadi nyata, ia terlebih dahulu hidup di dalam pikiran dan hati seseorang yang berani membayangkannya. Kebanyakan orang hidup dengan banyak keinginan, tapi tanpa visi. Mereka berkata, "Aku ingin kaya, aku ingin bahagia, aku ingin bebas." Tapi seperti kabut, keinginan yang samar tidak membawa arah. Ia bisa mengisi ruang pikiran, tapi tidak pernah benar-benar menggerakkan langkah. Berbeda dengan visi. Visi itu tajam. Ia punya bentuk. Ia bisa dibayangkan, dirasakan, dan pada akhirnya diwujudkan. Jika keinginan hanyalah bisikan hati, maka visi adalah rencana ilahi yang sudah mulai diberi daging oleh imajinasi dan keberanianmu. Visi yang disengaja bukan sekadar tentang mau apa, tapi mengapa. Bukan sekadar gambaran, tapi komitmen. Visi bukan hanya inspirasi, ia adalah filter. Tanpa visi, semua hal tampak penting. Semua tawaran terlihat menggoda. Tapi dengan visi, kamu tahu mana yang hanya kebisingan dan mana yang benar-benar bernilai. Bayangkan kamu punya visi untuk hidup sederhana tapi bermakna, dekat dengan alam dan keluarga. Maka, tawaran pekerjaan dengan gaji 2 kali lipat tapi menuntut 80 jam seminggu akan kamu lihat secara berbeda. Tanpa visi, kamu mungkin langsung mengatakan, iya. Dengan visi, kamu bertanya, apakah ini selaras dengan hidup yang ingin aku bangun? Visi bukan menolak kemajuan, justru sebaliknya. Ia membantumu membuat kemajuan ke arah yang tepat. Visi yang jujur hanya bisa lahir dari satu pertanyaan penting. Apa arti hidup bermakna bagiku? Bukan menurut orang tuamu, bukan menurut guru, bukan menurut algoritma media sosial, tapi menurut kamu, seseorang yang hidup di tubuhmu, merasa dengan hatimu, dan bangun setiap pagi dengan beban dan harapan yang hanya kamu yang tahu. Hidup bermakna bukan berarti harus hebat dalam pandangan dunia. Kadang, hidup yang paling bermakna adalah hidup yang paling sederhana, tapi jujur, menanam, membangun, mencipta, mengasuh, menemani, menyembuhkan, mendengar. Jika kamu bisa menyebut satu hari dan berkata, hari ini aku hidup sepenuhnya, maka kamu sedang hidup dalam visi, bukan hanya rutinitas. Visi sejati datang dari ketenangan, bukan dari kegaduhan. Ia muncul ketika kamu berhenti membandingkan dan mulai mendengarkan. Satu hal yang sering membuat orang menahan visi mereka adalah ketakutan akan penolakan. Dan ya, kadang memang akan ada penolakan. Tapi penting untuk dipahami, ketakutan orang lain terhadap visimu bukan tentang kamu, itu tentang mereka. Orang yang belum pernah berani mengejar impian akan merasa terancam melihatmu mengejar milikmu.
Mereka akan bilang kamu naif, terlalu ambisius, terlalu idealis. Tapi itu hanya cerminan dari bayangan mereka sendiri, bukan batasan untukmu. Visimu tidak butuh validasi semua orang. Ia hanya butuh komitmen satu orang, yaitu kamu sendiri. Dan seringkali, saat kamu mulai melangkah dengan penuh kejelasan, orang-orang yang awalnya ragu justru akan datang dan berkata, "Aku kagum. Bagaimana caramu tahu apa yang kamu inginkan?" Padahal dulu, mereka yang paling keras menyuruhmu bermain aman. Banyak orang punya visi, tapi memperlakukannya seperti hiasan dinding, indah untuk dilihat, tapi tak pernah disentuh. Mereka menuliskannya di jurnal, membuat vision board, tapi tak pernah mengubah jadwal harian mereka untuk benar-benar mewujudkannya. Padahal visi bukan untuk dikagumi, ia untuk dijalani. Jika visimu adalah menjadi penulis, maka setiap hari yang kamu habiskan tanpa menulis adalah hari yang menjauhkanmu dari dirimu sendiri. Jika visimu adalah menjadi orang tua yang hadir, maka setiap momen yang kamu habiskan dengan sibuk mencari pengakuan dari luar adalah pengkhianatan kecil pada hati yang kamu janjikan untuk dicintai. Visi harus menjadi peta harian. Ia harus mengubah caramu bangun pagi, caramu mengatakan tidak, caramu memilih teman, caramu membagi waktu. Visi yang hanya hidup di kepala adalah fantasi. Tapi visi yang masuk ke dalam kebiasaan, itulah awal dari perwujudan. Kekayaan sejati bukan hanya soal angka di rekening, tapi kejelasan tentang mengapa kamu hidup dan kemana kamu ingin pergi. Dengan visi, kamu tidak hanya menjalani hari, kamu sedang membangun masa depan. Dan yang lebih indah lagi, saat kamu hidup dengan visi, kamu juga memberi izin bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama, karena satu jiwa yang berani bermimpi jernih bisa menyalakan nyala di sekelilingnya. Jadi, tutup mata sejenak. Bayangkan kehidupan yang benar-benar kamu inginkan. Jangan edit, jangan kecilkan. Tanyakan dengan lembut, apa arti hidup bermakna bagiku? Dan saat kamu mulai mendengar jawabannya, kamu baru saja menemukan kekayaan pertamamu. Bab 3. Menjadi diri masa depan. Banyak orang menunggu hidup berubah dulu, baru merasa pantas berubah. Mereka berkata, kalau sudah sukses, aku akan percaya diri. Kalau sudah tenang, aku akan bersyukur. Kalau sudah punya segalanya, aku akan menjadi versi terbaikku. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Perubahan sejati bukan datang dari menunggu sesuatu terjadi, tapi dari berani hidup seolah-olah kamu sudah menjadi versi dirimu yang sedang dibentuk. Kamu tidak menunggu menjadi seseorang, kamu mulai berperilaku seperti orang itu sekarang juga. Dan dari situlah identitas baru perlahan terbentuk. Pertanyaan paling transformatif yang bisa kamu ajukan kepada dirimu sendiri bukanlah aku siapa sekarang, melainkan siapa aku sedang menjadi. Bayangkan dirimu 3 atau 5 tahun ke depan, versi terbaik dari dirimu, lebih bijak, lebih tenang, lebih kuat, lebih sadar. Apa yang dia lakukan setiap pagi? Bagaimana dia berbicara kepada orang lain? Apa yang dia konsumsi, baca, pikirkan, dan lakukan saat menghadapi masalah? Sekarang, kamu punya 2 pilihan, hidup berdasarkan cermin masa lalu atau hidup berdasarkan bayangan masa depan. Masa lalu hanya menyimpan kenangan, masa depan menyimpan potensi, dan potensi itu tidak akan aktif jika kamu terus mendefinisikan dirimu dari kesalahan, trauma, atau kegagalan masa lalu. Kamu harus mulai hidup seolah-olah kamu sudah orang yang kamu tuju, dan pelan-pelan, dunia akan ikut menyesuaikan. Setiap hari kamu sedang memilih, bahkan ketika kamu tidak memilih, itu pun sebuah pilihan. Dan setiap pilihan adalah seperti suara dalam pemilu tentang siapa yang kamu izinkan untuk menjadi dirimu. Saat kamu memilih untuk bangun lebih awal dan membaca daripada membuka media sosial, kamu sedang memberikan suara kepada versi dirimu yang disiplin. Saat kamu memaafkan seseorang, kamu memberikan suara kepada versi dirimu yang matang. Saat kamu menunda dan menyerah pada kebiasaan lama, kamu pun tetap memberikan suara, tapi untuk versi dirimu yang lama. Perubahan bukanlah satu keputusan besar, tapi ribuan keputusan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Dan kabar baiknya, kamu tidak perlu sempurna, kamu hanya perlu konsisten sedikit lebih sering ke arah yang benar. Saat kamu mencoba hidup dari identitas baru, kamu pasti akan tersandung. Itu normal. Kamu akan kembali ke pola lama. Kamu akan malas, takut, menunda. Tapi jangan buru-buru menyebutnya kegagalan. Kesalahan bukan musuh, ia adalah data. Ia memberitahu kamu apa yang belum bekerja, bagian mana dari dirimu yang masih butuh dimengerti, atau area mana yang masih dipengaruhi keyakinan lama.
Anggap dirimu seperti seorang ilmuwan kehidupan, mencatat, mengamati, mengubah. Gagal bukanlah jatuh, gagal adalah menyerah untuk bangkit. Kamu sedang merancang versi baru dari dirimu. Itu butuh waktu, eksperimen, dan kasih sayang pada diri sendiri. Kebiasaan adalah bahasa bawah sadar. Mereka bicara jauh lebih lantang daripada niat. Jika kamu ingin menjadi seseorang yang sehat, kamu perlu menjadwalkan olahraga seperti orang sehat. Jika kamu ingin jadi pemimpin yang berpengaruh, kamu perlu membaca, belajar, dan berpikir seperti pemimpin, bukan nanti, tapi sekarang. Hidup bukan dibentuk oleh inspirasi sesaat, tapi oleh ritme yang konsisten. Bangun kebiasaan yang selaras dengan identitas masa depanmu, bukan karena kamu sedang berpura-pura, tapi karena kamu sedang membentuk realitas baru. Mulailah dari yang kecil, bangun pagi 10 menit lebih awal. Sapa orang lain dengan energi yang kamu bayangkan dimiliki dirimu yang ideal. Tuliskan satu kalimat setiap hari untuk proyek besar yang kamu tunda. Ulangi dan ulangi. Sampai suatu hari kamu tidak perlu berpura-pura lagi, karena kamu sudah menjadi orang itu. Banyak orang berpikir bahwa mereka harus menemukan diri sendiri. Seolah jati diri itu adalah benda tersembunyi yang menunggu untuk digali di suatu tempat. Tapi kebenarannya, identitas bukan untuk ditemukan. Ia untuk dibentuk. Dan kamu membentuknya melalui pergerakan, melalui pilihan, melalui tindakan-tindakan kecil yang dilakukan bahkan saat kamu belum yakin. Jangan tunggu sampai merasa siap. Jangan tunggu sampai semua keraguan hilang. Karena rasa siap tidak pernah datang di awal. Ia datang sebagai hasil dari bergerak. Seperti patung yang indah yang terbentuk dari ribuan pukulan pahat, identitas terbaikmu akan muncul perlahan dari semua keberanian yang kamu kumpulkan, bahkan ketika kamu takut. Jadi hari ini, tanyakan lagi pada dirimu, siapa aku sedang menjadi? Lalu, lihat jadwal harianmu, pola pikirmu, dan keputusanmu. Apakah mereka mencerminkan versi dirimu yang lama atau dirimu yang sedang kamu bentuk? Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang menjadi orang baru secara ajaib, tapi tentang membiarkan versi terbaikmu tumbuh melalui keputusan, disiplin, dan keberanian kecil yang kamu lakukan hari demi hari. Dan seperti seorang arsitek yang menggambar di udara sebelum meletakkan batu pertama, kamu sedang merancang takdirmu bukan berdasarkan siapa kamu hari ini, tapi berdasarkan siapa kamu berani menjadi esok nanti. Bab 4. Nilai di atas penampilan. Kita hidup di zaman di mana penampilan bisa menipu dengan sangat meyakinkan, di mana prestasi bisa dipoles, kebahagiaan bisa difilter, dan kehidupan seseorang bisa tampak sempurna hanya dalam satu postingan. Namun jauh di dalam hati kita semua tahu, penampilan luar tidak selalu mewakili kedalaman jiwa. Dan pada titik tertentu dalam hidup, semua dari kita akan dihadapkan pada satu pertanyaan sederhana tapi berat. Apakah aku hidup untuk terlihat benar atau untuk benar-benar menjadi? Kita diajarkan sejak kecil bahwa sukses itu penting, nilai bagus, pekerjaan bergengsi, rumah mewah, pasangan ideal, semua simbol yang diterima secara sosial sebagai tanda bahwa kita berhasil. Namun ada satu hal yang tidak pernah diajarkan. Apa gunanya semua itu jika di dalam kita kosong? Sukses yang hanya tampil di luar, tanpa fondasi nilai di dalam, hanyalah istana pasir yang menunggu waktu untuk runtuh. Banyak orang terlihat hebat, tapi merasa rapuh. Banyak yang dielu-elukan, tapi menangis dalam diam. Banyak yang dipuja, tapi lupa siapa mereka sebenarnya. Sukses sejati bukan tentang apa yang dunia lihat, tapi tentang apa yang kamu tahu dalam hati, bahwa kamu hidup sesuai dengan prinsip, bukan tuntutan pencitraan. Keutuhan adalah ketika apa yang kamu pikirkan, katakan, dan lakukan selaras. Tidak ada topeng, tidak ada sandiwara, hanya kejujuran. Tapi keutuhan sering datang dengan harga. Tidak semua orang akan suka, tidak semua orang akan setuju, dan tidak semua orang akan mengerti. Namun kamu harus memilih, apakah kamu ingin dikagumi oleh banyak orang yang bahkan tidak benar-benar mengenalmu, atau kamu ingin merasa damai dalam diri sendiri, meski tidak selalu dipuji. Kekaguman bisa membuatmu merasa penting untuk sesaat, tapi keutuhan memberimu ketenangan jangka panjang. Dan pada akhirnya, saat kamu menutup mata di malam hari, yang kamu butuhkan bukanlah likes atau validasi, tapi hati yang tenang karena tahu kamu setia pada nilai-nilaimu. Nilai seperti kompas dalam kabut, ketika dunia bising, ketika pilihan membingungkan, ketika suara orang lain saling bertabrakan, nilai akan memberitahumu kemana harus melangkah. Kamu bisa kehilangan banyak hal, uang, pekerjaan, hubungan.
Tapi jika kamu masih punya nilai, kamu tidak pernah benar-benar kehilangan arah. Nilai juga membuat keputusan menjadi lebih jernih. Ketika kamu tahu apa yang kamu perjuangkan, kamu tidak mudah tergoda oleh hal-hal instan. Kamu tidak memilih karena ingin disukai, kamu memilih karena itu benar. Dan dari keputusan yang berakar pada nilai, lahirlah ketenangan. Karena kamu tahu, bahkan jika hasilnya tidak sempurna, kamu sudah melakukan yang paling selaras dengan hatimu. Ada lelah yang datang dari kerja keras, dan ada lelah yang datang dari terus-menerus berpura-pura. Yang kedua jauh lebih melelahkan. Menjadi orang yang kamu bukan, menyembunyikan bagian dari dirimu agar diterima. Terus-menerus mencocokkan diri ke dalam ekspektasi orang lain. Semuanya adalah beban halus yang perlahan menguras jiwa. Kita semua bisa tampil, kita semua bisa membangun persona. Tapi pertanyaannya, berapa lama kamu bisa mempertahankannya sebelum mulai kehilangan dirimu sendiri? Setiap manusia punya kebutuhan mendalam untuk menjadi otentik. Untuk merasa diterima bukan karena topeng yang mereka kenakan, tapi karena siapa mereka sesungguhnya. Dan itulah keindahan nilai. Ia mengizinkanmu untuk hidup bukan sebagai tokoh dalam pertunjukan, tapi sebagai manusia yang utuh. Pencapaian bisa memudar, gelar bisa dilupakan, foto-foto prestasi bisa tertutup debu waktu, tapi nilai adalah sesuatu yang tetap hidup, bahkan setelah kita tiada. Bayangkan seseorang yang kamu kagumi, bukan karena popularitas atau kekayaannya, tapi karena cara dia memperlakukan orang lain, karena integritasnya, karena kesetiaannya pada hal yang benar, bahkan ketika sulit. Itulah kekuatan nilai. Ia membekas dalam hati orang lain. Ia menjadi warisan tak terlihat yang melampaui biografi atau daftar penghargaan. Jika suatu hari nanti nama kita diucapkan, biarlah itu karena nilai-nilai yang kita hidupi, bukan hanya karena apa yang kita miliki. Jadi di tengah dunia yang penuh sorotan, ingatkan dirimu, aku tidak perlu terlihat luar biasa. Aku hanya perlu hidup dengan luar biasa jujur pada diriku sendiri. Penampilan bisa memikat, tapi nilai menyembuhkan. Penampilan bisa memuaskan ego, tapi nilai memberi makan jiwa. Dan saat kamu mulai menukar rasa ingin dikagumi dengan keinginan untuk hidup bermakna, kamu akan menemukan sesuatu yang jauh lebih dalam dari validasi. Kamu akan menemukan kedamaian. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang berapa banyak orang yang melihatmu bersinar, tapi tentang seberapa dalam kamu bersinar, bahkan saat tidak ada yang melihat. Bab 5. Kelimpahan sebagai prinsip desain. Kebanyakan orang memandang kelimpahan sebagai sesuatu yang dicapai, hasil akhir dari kerja keras, keberuntungan, atau keberhasilan. Seolah-olah kelimpahan adalah pulau di ujung perjalanan panjang. Namun, bagaimana jika kelimpahan bukan tujuan, tapi fondasi? Bukan pencapaian akhir, tapi cara kita memilih untuk hidup, berpikir, dan membangun dari awal? Bayangkan jika setiap langkahmu, setiap keputusanmu, bahkan setiap mimpi yang kamu rancang, berakar dari rasa cukup. Dari keyakinan bahwa kamu tidak kekurangan apapun untuk mulai, bahwa dunia ini tidak sesempit yang ditawarkan rasa takut, dan bahwa hidup bukan perlombaan untuk mendapat lebih cepat, tapi perjalanan penuh makna menuju menjadi lebih utuh. Mari kita hancurkan cara lama melihat kekurangan dan mulai merancang dari kelimpahan. Mentalitas kelangkaan, scarcity, dan kelimpahan, abundance, bukan sekadar cara berpikir. Mereka adalah dua lensa yang menciptakan dua dunia yang sangat berbeda. Orang yang hidup dari scarcity percaya bahwa segala sesuatu terbatas, uang, cinta, peluang, perhatian, bahkan keberuntungan. Maka hidup menjadi medan perang. Mereka harus lebih cepat, lebih cerdas, lebih kuat, karena takut tidak kebagian. Sebaliknya, orang yang hidup dari abundance percaya bahwa ada cukup untuk semua orang, bahwa kebaikan tidak terbagi habis, bahwa ide bisa dibagikan tanpa kehilangan kekuatannya, dan bahwa membantu orang lain tidak membuat kita rugi, tapi justru memperluas makna hidup. Dua orang bisa melihat situasi yang sama. Satu melihat ancaman, yang lain melihat peluang. Satu merasa takut kehilangan, yang lain bersyukur karena selalu ada yang bisa diberi. Apa yang kita lihat bukan ditentukan oleh dunia, tapi oleh kacamata yang kita kenakan. Keyakinan kita bukan hanya perasaan, ia adalah arsitek strategi hidup. Jika kamu percaya dunia ini keras dan penuh persaingan, kamu akan menyusun strategi bertahan, menutup diri, menyimpan ide, mencurigai orang.
Tapi jika kamu percaya hidup ini luas dan penuh kemungkinan, kamu akan membuka diri, berbagi, dan mengambil risiko dengan semangat, bukan ketakutan. Keyakinan menciptakan cara, dan cara menciptakan hasil. Hasil lalu memperkuat keyakinan. Begitulah siklusnya bekerja. Maka berhati-hatilah terhadap apa yang kamu yakini, karena itu akan diam-diam menulis naskah hidupmu. Kompetisi lahir dari rasa takut. Takut tertinggal, takut kalah, takut tak dianggap. Tapi kolaborasi lahir dari rasa cukup. Cukup untuk berbagi, cukup untuk mendengar, cukup untuk tumbuh bersama. Orang yang merasa cukup tidak takut tersingkir. Justru, mereka tahu bahwa ketika orang lain naik, kita semua ikut terangkat. Bayangkan dunia yang dibangun di atas kolaborasi, di mana ide tidak ditahan, tapi dibagikan. Di mana keberhasilan orang lain bukan ancaman, tapi inspirasi. Di mana kemajuan tidak bersifat eksklusif, tapi inklusif. Kelimpahan tidak membandingkan, ia menyambut. Ia berkata, jika aku bisa, kamu juga bisa. Bahkan mungkin lebih baik dariku. Dan aku akan dukungmu ke sana. Salah satu bentuk paling indah dari kelimpahan adalah damai dalam cukup. Bukan karena kita menyerah untuk bermimpi besar, tapi karena kita tidak lagi diperbudak oleh perasaan kurang. Kita bisa menginginkan hal-hal lebih tinggi tanpa merasa gagal dengan yang kita miliki hari ini. Banyak orang terus mengejar, bukan karena mereka benar-benar butuh lebih, tapi karena mereka tidak pernah merasa cukup. Dan ketidakcukupan itu bukan soal materi, tapi emosi. Kelimpahan adalah ketika kamu bisa berkata, aku bersyukur dengan yang ada dan tetap terbuka untuk lebih. Tapi nilai diriku tidak tergantung pada seberapa banyak yang kupunya. Kelimpahan membebaskanmu dari kebutuhan untuk membuktikan diri. Karena kamu tahu, kamu sudah cukup berharga, bahkan sebelum semua pencapaian itu datang. Bagaimana jika kamu mulai membangun bukan dari rasa takut kekurangan, tapi dari keyakinan bahwa kamu bisa menciptakan apa yang kamu butuhkan? Itulah desain berbasis kelimpahan, bukan menunggu nanti kalau sudah ada modal atau kalau sudah banyak pengikut. Tapi bertanya, apa yang bisa aku ciptakan dari yang kumiliki sekarang? Desain kelimpahan tidak menunggu kondisi sempurna. Ia memulai dengan niat murni dan melangkah dengan kepercayaan bahwa kebutuhan akan dijawab dalam proses. Dan saat kamu membangun sistem hidup, entah dalam pekerjaan, relasi, rutinitas, atau bisnis, dari energi cukup, kamu sedang membangun sesuatu yang tidak hanya berfungsi, tapi juga mengalir. Karena sistem yang dibangun dari ketakutan akan selalu terasa berat, penuh tekanan, dan penuh pertanyaan, bagaimana kalau gagal? Tapi sistem yang dibangun dari kelimpahan terasa ringan, fleksibel, dan mengundang pertumbuhan. Kelimpahan bukan tentang punya banyak, tapi tentang sadar bahwa kita tidak pernah benar-benar kekurangan. Ia bukan angka di rekening, tapi kedalaman dalam hati. Bukan jumlah pengikut, tapi ketulusan niat. Bukan kemenangan atas orang lain, tapi kemenangan atas rasa takut di dalam diri. Saat kamu mulai melihat dunia dari kelimpahan, kamu tidak hanya membangun kehidupan yang lebih damai, tapi kamu juga menjadi sumber damai bagi orang lain. Dan dari tempat itulah, kekayaan sejati lahir, bukan hanya dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk hidup yang utuh, bermakna, dan bebas. Bab 6. Eliminate to elevate. Kita sering diajari bahwa untuk menjadi lebih, kita harus memiliki lebih. Lebih banyak ilmu, lebih banyak koneksi, lebih banyak pencapaian, lebih banyak barang, lebih banyak kesibukan. Namun jarang sekali kita diajari satu kebenaran sederhana, bahwa kemajuan sejati, pertumbuhan yang tenang dan utuh, seringkali datang bukan dari penambahan, tapi dari pengurangan. Kehidupan yang penuh bukan kehidupan yang sesak. Ia adalah kehidupan yang bersih dari gangguan, dari kebisingan yang tidak perlu, dari beban yang tak lagi relevan. Seperti sebuah taman, hidup hanya bisa mekar jika kita rajin memangkas. Karena tanpa pemangkasan, bahkan bunga pun bisa mati tercekik oleh cabang yang tidak terawat. Bab ini adalah tentang keberanian untuk menghapus, bukan menambah, karena terkadang yang menghalangi kita bukan kurangnya potensi, tapi terlalu banyak hal yang tak perlu. Lihatlah langit malam, indah bukan? Bintang-bintang bersinar karena ada ruang hitam yang luas sebagai latarnya. Tanpa gelap, cahaya takkan tampak. Tanpa ruang kosong, tak ada tempat bagi hal penting untuk menonjol. Begitu juga dengan hidup kita. Banyak orang mencoba menaikkan level hidupnya dengan terus menumpuk. Lebih banyak proyek, lebih banyak peran, lebih banyak orang, lebih banyak target. Tapi mereka lupa bahwa kadang
Beban itulah yang menenggelamkan, bukan membawa naik. Naik level bukan tentang menambahkan sayap, tapi melepaskan batu yang menggantung di kakimu. Seringkali satu keputusan untuk berhenti dari hal yang tidak lagi selaras lebih dahsyat dari 1000 langkah maju ke arah yang salah. Jika mengurangi begitu penting, mengapa kita sulit melakukannya? Jawabannya seringkali sederhana. Kita merasa bersalah atau takut. Bersalah karena merasa meninggalkan sesuatu atau seseorang yang pernah menjadi bagian penting. Takut dianggap gagal, tak setia, atau tidak kuat. Namun, penting untuk diingat bahwa melepaskan tidak selalu berarti melupakan, tidak selalu berarti gagal, tidak selalu berarti tidak menghargai masa lalu. Kadang, melepaskan adalah bentuk tertinggi dari penghormatan kepada dirimu yang lama dan dirimu yang sedang tumbuh. Berani melepaskan berarti kamu percaya bahwa ada versi dirimu yang lebih utuh menunggumu di sisi lain dari kekosongan ini. Di zaman yang penuh notifikasi dan distraksi, menghapus bukan hanya soal barang fisik. Justru, beban paling berat sering bersumber dari hal yang tidak terlihat. 1. Kebisingan digital. Berapa banyak waktu kita habiskan untuk menggulir tanpa arah? Berapa banyak fokus yang hilang karena notifikasi yang sebenarnya tak penting? Menghapus aplikasi bukan berarti mundur dari dunia, tapi memberi ruang bagi fokus dan kehadiran. 2. Kebisingan emosional. Pikiran yang terus memutar ulang rasa malu, kecewa, atau cemas. Kita perlu tahu kapan emosi harus diproses dan kapan harus dilepas. Tidak semua luka butuh dibawa sepanjang perjalanan. 3. Kebisingan relasional. Ada orang-orang yang terus menguras energi, bukan karena mereka jahat, tapi karena relasi itu tak lagi selaras. Menghindari bukan berarti membenci. Kadang, jarak adalah bentuk kasih sayang yang lebih jujur. Mengeliminasi bukan berarti antisosial atau apatis, tapi sadar bahwa energi kita terbatas dan tidak semua hal layak mengisinya. Ketika kita menghapus yang tak penting, sesuatu yang menakjubkan terjadi, kita mulai bisa merasakan kembali. Makanan sederhana terasa lebih nikmat, percakapan singkat menjadi lebih dalam, napas pun terasa lebih bermakna. Kita hidup dalam dunia yang terus mendorong lebih cepat, lebih besar, lebih sibuk. Tapi jiwa kita haus akan yang lambat, yang hening, yang jujur. Sederhana bukan berarti miskin. Sederhana berarti memilih dengan sadar, menyusun ulang agar hal-hal terbaik bisa memiliki ruang untuk tumbuh. Kadang, satu buku yang dibaca dengan perlahan jauh lebih berdampak daripada 10 buku yang dilahap demi gengsi. Kadang, satu pertemanan yang jujur jauh lebih memperkaya daripada 100 kenalan yang hanya mengenal topengmu. Banyak yang takut mengeliminasi karena mengira akan kehilangan. Padahal, yang kita lepaskan biasanya adalah versi diri yang sudah selesai. Hal yang dulunya penting tapi sekarang menjadi penghalang. Melepaskan bukanlah tindakan putus asa, tapi tindakan berani. Itu seperti memahat batu. Dengan tiap bagian yang dibuang, bentuk asli dari karya agung di dalamnya mulai tampak. Kamu bukan kehilangan, kamu sedang memurnikan. Bukan mengurangi nilai, tapi menyingkapkan esensi. Sama seperti langit tidak kehilangan bintang saat awan hilang, ia hanya memperlihatkan apa yang memang sudah ada. Naik level bukan tentang menyesakkan hidup dengan segalanya, tapi tentang membebaskannya dari yang tidak perlu. Untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, kamu tidak harus menjadi lebih sibuk, lebih ramai, atau lebih menonjol. Mungkin kamu hanya perlu menjadi lebih jernih. Dan kejernihan datang ketika kamu berani berkata, yang ini cukup sampai di sini, aku siap naik tanpa membawa semuanya. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang berapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa ringan kamu bisa berjalan menuju panggilanmu yang tertinggi. Bab 7. Sistem kehidupan. Visi adalah seperti benih, ia bisa sangat indah dalam potensi, penuh janji dalam imajinasi, tapi tanpa tanah yang tepat, air yang cukup, dan cahaya yang teratur, benih itu tidak tumbuh. Ia hanya tetap menjadi harapan yang perlahan membusuk dalam ketidakteraturan. Begitu juga hidup kita. Kita bisa punya impian besar, niat mulia, dan tujuan yang menggetarkan hati, tapi jika tidak ada sistem yang menopang, semuanya akan rontok di tengah jalan. Ini bukan karena kamu tidak cukup berbakat, bukan karena kamu kurang semangat, tapi karena semangat tanpa wadah kan tumpah. Sistem bukan pembatas, ia adalah pembebas, bukan mengekang tapi menjaga, bukan membuat kaku tapi menciptakan irama. Karena sistem bukan soal kontrol berlebihan,
Ia tentang menciptakan ruang agar hal-hal penting bisa terus bergerak tanpa harus bergantung pada mood, motivasi, atau cuaca hati. Mari kita menyelami bagaimana sistem bisa menjadi sahabat bagi visi, bukan musuhnya. Momentum adalah energi yang mahal. Sekali kamu mendapatkannya, hidupmu bisa terasa mengalir, seperti air yang menemukan jalannya sendiri. Tapi yang banyak orang tidak sadari adalah momentum itu rapuh. Ia bisa hilang hanya karena satu malam begadang, satu minggu tanpa arah, atau satu bulan tanpa disiplin. Sistem hadir sebagai penjaga momentum. Ia seperti pagar yang menjaga anak-anak tetap bermain di halaman, bukan keluar ke jalan. Ia tidak menghilangkan kebebasan, tapi menuntunnya. Sistem adalah pengingat harian, pengatur ritme, dan pendorong lembut saat semangat sedang tidak datang. Tanpa sistem, kita hidup dari dorongan sesaat. Dengan sistem, kita hidup dari arus yang terus bergerak, bahkan saat kita sedang letih. Banyak orang salah langkah karena membangun sistem hidup dari tren, bukan dari kebenaran dalam diri. Pagi hari penuh journaling dan meditasi bisa jadi sistem yang luar biasa, tapi hanya jika itu selaras dengan visimu, bukan karena viral di internet. Olahraga ekstrem, rutinitas 5 AM Club, atau gaya hidup minimalis, semua bisa terlihat hebat dari luar. Tapi kalau tidak lahir dari kebutuhan asli hatimu, itu akan jadi beban, bukan bantuan. Sistem harus menjawab pertanyaan, apa yang membuat visiku lebih mudah untuk dijalani hari ini? Ia bukan salinan hidup orang lain. Ia adalah pola unik yang dibangun dari panggilan pribadi. Ironis bukan? Kita sering merasa bahwa jadwal yang terlalu rapi akan menghilangkan spontanitas. Tapi kenyataannya, justru ritme yang konsistenlah yang membuka ruang untuk kreativitas sejati. Bayangkan ini, ketika kamu tahu kapan harus fokus, kapan harus istirahat, kapan harus bergerak, dan kapan harus berhenti. Otakmu merasa aman, dan dari rasa aman itulah lahir keberanian untuk bereksplorasi, mencoba hal baru, dan mencipta dari tempat yang tenang. Ritme bukan soal mengikat waktu secara kaku, tapi memberi pola yang membuat pikiran tidak harus selalu memikirkan, harus ngapain sekarang? Kebebasan sejati sering muncul, justru ketika ada struktur yang sehat. Sering kita berpikir sistem hanya soal rutinitas dan jadwal, padahal sistem juga berarti siapa yang ada di sekelilingmu dan di mana kamu menempatkan dirimu. Lingkungan adalah sistem diam-diam yang sangat kuat. Rumah yang rapi menciptakan pikiran yang lebih terfokus. Meja kerja yang tenang bisa meningkatkan produktivitas. Bahkan aroma, cahaya, dan suara di sekitarmu mempengaruhi semangatmu lebih dari yang kamu kira. Begitu pula hubungan. Orang-orang yang kamu izinkan masuk dalam sistem hidupmu, mereka bisa menjadi penggerak atau penghambat. Mereka bisa memperkuat arah atau membuyarkan fokus. Pilih dengan sadar siapa yang kamu izinkan jadi bagian dari sistemmu. Karena kamu bukan hanya membangun kebiasaan, kamu juga membangun atmosfer. Sistem terbaik adalah sistem yang tidak membuatmu harus kuat setiap hari. Sistem terbaik adalah sistem yang membuat hal benar menjadi hal yang paling mudah untuk dilakukan. Ia tidak bergantung pada semangat, tapi pada alur yang bisa diandalkan. Contohnya, jika kamu ingin membaca lebih banyak, letakkan buku di tempat yang mudah dijangkau, bukan di rak tertutup. Jika kamu ingin lebih sehat, isi kulkas dengan pilihan yang baik, bukan berharap kamu akan kuat menolak junk food. Jika kamu ingin menulis setiap hari, jadwalkan 30 menit pagi hari sebelum dunia menuntut perhatianmu. Sistem yang baik bukan tentang menciptakan versi robot dari dirimu, tapi versi dirimu yang tidak perlu berjuang setiap hari untuk hal yang kamu tahu penting. Karena jika hal baik terlalu sulit dijangkau, kita akan kembali pada kebiasaan lama, bukan karena tidak peduli, tapi karena terlalu lelah untuk terus berjuang. Struktur bukan penjara, ia adalah jembatan menuju kebebasan. Sama seperti nada-nada yang tertata menciptakan musik, sistem yang tertata menciptakan harmoni dalam hidup. Bukan sekadar efisiensi, tapi kedalaman. Bukan sekadar produktivitas, tapi kehadiran. Visimu layak mendapat ruang, layak mendapat ritme, layak mendapat sistem yang menopangnya. Karena kamu tidak diminta untuk hanya bermimpi, kamu diminta untuk membangun. Dan membangun bukan soal satu momen besar, tapi serangkaian langkah kecil yang konsisten, disusun dalam sistem yang penuh kasih dan kesadaran. Mulailah bukan dengan bertanya, sistem siapa yang harus aku tiru? Tapi, sistem seperti apa yang membuatku setia pada visi yang aku cintai? Di sanalah kebebasan sesungguhnya dimulai. Bab 8. Bermimpi dalam hasil, berpikir dalam proses. Bermimpi itu mudah,
menutup mata, membayangkan hasil akhir, membayangkan diri kita tersenyum di atas panggung kemenangan, memeluk keberhasilan, merayakan hasil, semuanya terasa begitu memabukkan. Tapi kenyataannya, impian besar tanpa proses hanyalah fantasi yang memperindah rasa frustrasi. Visi yang sejati bukan hanya tentang apa yang ingin kita capai, tapi juga tentang bagaimana kita mau menjalaninya. Dan disitulah banyak orang terjebak. Mereka bermimpi dalam hasil, tetapi berpikir juga dalam hasil. Padahal, realitas hanya tunduk pada proses. Impianmu memang besar, tapi jembatan menuju ke sana dibangun dari langkah-langkah kecil yang konsisten, bukan dari harapan yang membubung tinggi sesaat. Mari kita jujur, impian besar itu bisa mengintimidasi. Ingin menulis buku, lalu bingung harus mulai dari mana. Ingin membangun bisnis, lalu panik melihat betapa kompleksnya semua hal. Ingin mengubah dunia, tapi bahkan tak tahu harus mulai dari diri sendiri bagian yang mana. Masalahnya bukan pada impiannya, masalahnya ada pada ketiadaan pola pikir proses. Mimpi tidak dimaksudkan untuk diselesaikan sekaligus. Mereka adalah tujuan yang hanya bisa diraih jika dipecah menjadi potongan kecil, kebiasaan harian, aksi mikro, dan keputusan sederhana yang diulang dengan kesadaran. Seperti anak tangga yang membawa kita naik satu langkah pada satu waktu. Menulis satu paragraf per hari, menghubungi satu calon klien seminggu, membaca satu halaman setiap pagi. Proses kecil ini terlihat sepele, tapi jika dilakukan konsisten, ia menggeser garis hidupmu. Obsesi terhadap hasil adalah jebakan halus. Kamu mungkin merasa sangat termotivasi, tetapi motivasi itu seperti bahan bakar murah. Cepat terbakar, cepat habis. Hari ini kamu bersemangat, besok kamu bingung kenapa ingin menyerah. Disinilah fokus pada proses menyelamatkanmu. Karena proses itu bisa diulang. Ia tidak menuntut euforia, ia hanya butuh hadir. Saat kamu berhenti bertanya, sudah sampai mana, dan mulai bertanya, apakah aku setia pada proses hari ini? Kamu sedang menggeser hidupmu dari tekanan menuju kedalaman. Hasil akan datang tentu, tapi hanya kepada mereka yang sanggup tinggal di tengah jalan. Orang besar bukan mereka yang paling berbakat, tapi mereka yang sanggup mencintai proses bahkan saat hasil belum tampak, bahkan saat tidak ada yang memuji, bahkan saat jalan terasa lambat. Mau tahu perbedaan antara pekerja keras dan pencipta dampak besar? Pekerja keras bekerja keras. Pencipta dampak besar menciptakan sistem. Sistem adalah cara untuk melipat gandakan hasil tanpa harus melipat gandakan tenaga. Ia seperti pipa air otomatis yang tetap mengalir meski kamu sedang tidur, atau seperti alarm tubuh yang membuatmu bangun pagi tanpa dipaksa, atau seperti tim yang tahu apa yang harus dikerjakan tanpa kamu beri instruksi setiap detik. Saat sistem menggantikan beban pikiran, kamu bisa fokus pada hal yang lebih strategis, lebih dalam, dan lebih bermakna. Bekerja keras itu baik, tapi jika setiap hasil harus bergantung pada keberadaanmu, kamu tidak sedang membangun kehidupan. Kamu sedang menciptakan penjara produktivitas. Bangun sistem, latih orang, otomatiskan hal-hal repetitif, dan biarkan sebagian dari hidupmu berjalan sendiri. Kita sering terpesona dengan orang-orang yang semangatnya luar biasa, tapi semangat itu fluktuatif. Ia dipengaruhi cuaca, suasana hati, hormon, dan notifikasi di ponsel. Kalau kamu membangun hidup berdasarkan semangat saja, kamu akan seperti kapal layar tanpa arah. Cepat, tapi mudah tersesat. Skala, pertumbuhan berkelanjutan, datang dari struktur. Struktur adalah semangat yang bisa dijadwalkan. Ia tidak bergantung pada inspirasi. Ia hidup dari kebiasaan, dari jam yang sama, dari tindakan yang berulang. Orang-orang yang kamu lihat berhasil bukan selalu lebih berbakat, tapi mereka punya sistem sederhana yang dilakukan terus-menerus. Mereka punya struktur yang membuat progres tidak lagi bergantung pada emosi hari itu. Semangat bisa membuka pintu, tapi hanya struktur yang bisa menjaga agar pintu itu tetap terbuka. Banyak orang mengira disiplin adalah hukuman, padahal disiplin sejati lahir dari cinta. Cinta pada masa depanmu, cinta pada versi dirimu yang sedang tumbuh, cinta pada orang-orang yang akan menerima manfaat dari keberhasilanmu. Disiplin bukan memaksa diri, tapi memeluk proses dengan lembut, bahkan saat malas datang. Ia bukan cambuk, tapi komitmen. Dan seperti cinta sejati, disiplin tidak selalu terasa indah setiap hari, tapi ia hadir bahkan saat tidak ada alasan untuk bertahan. Kamu tidak perlu disiplin pada segalanya, cukup pada hal yang penting bagi visimu.
Jika kamu sungguh mencintai masa depanmu, maka kamu akan menjaga proses hari ini. Karena proses hari ini adalah surat cinta yang kamu tulis untuk dirimu di masa depan. Impian itu suci, tapi jika hanya didoakan tanpa dihidupi lewat proses, ia akan menjadi beban. Bukan karena ia terlalu besar, tapi karena kamu belum membangunnya cukup konkret. Hari ini, berhentilah hanya bermimpi di awan. Turunkan mimpimu ke bumi. Tanyakan, apa satu proses kecil yang bisa aku mulai hari ini, yang jika diulang selama setahun, akan mengubah hidupku? Bermimpilah dalam hasil, itu penting, tapi berpikirlah dalam proses, karena disitulah keajaiban benar-benar terjadi. Bangun hidup yang bergerak bukan dari letupan semangat, tapi dari keintiman dengan proses, karena mereka yang menghormati proses akan dihormati oleh hasil. Bab 9. Menentukan warisan. Warisan. Kata ini sering terasa jauh, seperti sesuatu yang baru akan kita pikirkan saat rambut sudah memutih, langkah melambat, dan waktu seakan mengisyaratkan perpisahan. Tapi bagaimana jika warisan bukan sesuatu yang datang di akhir, melainkan sesuatu yang kita bangun, tanpa sadar, setiap hari? Bagaimana jika setiap kata, keputusan, dan kehadiranmu hari ini adalah batu bata kecil yang menyusun monumen hidup yang suatu hari akan dikenang orang? Warisan, sesungguhnya bukan soal pencapaian besar yang ditulis dalam buku sejarah, tapi tentang jejak kecil yang tertinggal dalam hati orang lain, tentang dampak yang tak terlihat tapi terasa, dan yang mengejutkan, semuanya dimulai hari ini. Warisan tidak muncul tiba-tiba, ia bertumbuh dari hal-hal kecil yang mungkin kamu anggap biasa, senyum yang kamu berikan, waktu yang kamu luangkan untuk mendengar, atau cara kamu bersikap di tengah tekanan. Kamu mungkin tidak melihat hasilnya sekarang, tapi tindakan-tindakan kecil itu adalah benih, dan setiap benih memiliki potensi untuk tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu. Saat kamu memilih untuk jujur di tengah godaan manipulasi, kamu sedang menanam warisan kejujuran. Saat kamu memilih untuk hadir sepenuhnya dalam percakapan, kamu sedang menanam warisan perhatian. Saat kamu memilih memberi saat tak ada yang melihat, kamu sedang menanam warisan kemurahan hati. Warisan sejati bukan soal apa yang kamu tinggalkan, tapi siapa yang kamu jadi selama hidup. Bayangkan ini, ada seseorang yang mengenangmu setelah kamu tiada. Apa yang mereka rasakan? Apa yang mereka katakan? Pertanyaan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan bahwa cara kita hidup hari ini adalah cara kita akan dikenang. Jika kamu ingin dikenang sebagai orang yang peduli, apakah hari ini kamu peduli pada orang di sekitarmu? Jika kamu ingin dikenang sebagai orang yang berani, apakah hari ini kamu hidup jujur pada panggilan hatimu? Jika kamu ingin dikenang sebagai orang yang memberi makna, apakah kamu sedang menyia-nyiakan waktumu atau menanam makna dalam tindakan sehari-hari? Pilihan harian, sekecil apapun, adalah bentuk latihan. Dan latihan itu menciptakan jejak, bukan hanya di dunia luar, tapi juga dalam karakter. Kita hidup di zaman di mana penampilan lebih cepat viral daripada kebaikan, di mana pencitraan bisa dirancang, tapi kehadiran sering diabaikan. Namun, dunia tidak berubah oleh pencitraan, ia berubah oleh kehadiran. Anak-anak tidak butuh orang tua yang sempurna di Instagram, tapi yang hadir saat dibutuhkan. Teman tidak butuh sahabat yang punya kutipan bijak di bio, tapi yang bersedia mendengar tanpa menghakimi. Dunia tidak butuh lebih banyak tokoh hebat di layar, tapi lebih banyak orang biasa yang hidup dengan luar biasa. Warisan sejati tidak dibangun dengan membentuk persepsi, tapi dengan menghadirkan diri sepenuhnya di sini, sekarang. Warisan bukan hanya tentang apa yang kamu hasilkan, tapi juga tentang bagaimana kamu hidup selama prosesnya. Lihat proyek-proyekmu, apakah kamu hanya mengejar hasil, atau kamu menikmati proses dengan integritas dan cinta? Lihat relasimu, apakah kamu membangun, atau hanya memanfaatkan? Apakah kamu hadir sebagai pemberi atau hanya penuntut energi? Lihat kebiasaanmu. Apakah pola hidupmu membentuk kedalaman atau hanya mempercepat kehampaan? Kita tidak bisa mengendalikan semua hasil, tapi kita bisa memilih cara kita menjalaninya. Dan seringkali, cara itulah yang meninggalkan bekas paling dalam pada dunia. Proyek bisa gagal, relasi bisa berubah, tapi energi yang kamu tanam di dalamnya akan tetap hidup, bergerak, menyentuh, dan memengaruhi. Banyak orang menunda untuk menjadi berarti sampai mereka merasa berhasil. Padahal, signifikansi tidak menunggu pencapaian. Ia hanya menunggu kesediaan. Kesediaan untuk hadir, untuk memberi,
untuk hidup dengan nilai yang lebih besar dari sekadar apa yang aku dapat. Kamu tidak harus menjadi kaya raya untuk menjadi dermawan. Kamu tidak harus terkenal untuk memberi pengaruh. Kamu tidak harus sempurna untuk menjadi inspirasi. Yang kamu butuhkan hanyalah kesadaran bahwa hidupmu, hari ini, detik ini, adalah ladang warisan, dan kamu selalu bisa memilih benih apa yang ingin kamu tanam. Warisan bukan akhir cerita, ia adalah cara kita hidup di tengah cerita. Dan berita baiknya, kamu tidak perlu menunggu momen besar. Kamu hanya perlu hadir dengan sadar dalam momen kecil, karena dari situlah semua momen besar berasal. Mulai sekarang, tanyakan ini pada dirimu sendiri setiap pagi. Jika hidupku hari ini adalah satu-satunya halaman yang dibaca orang tentang siapa aku, apa yang ingin kutuliskan di dalamnya? Maka kamu akan mulai hidup dengan cara yang akan dikenang. Bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu hadir dengan niat, dengan kasih, dan dengan kesungguhan. Itulah warisan yang sejati, dan kamu bisa mulai menuliskannya sekarang. Bab 10. Berani sebelum siap. Kita sering mengira bahwa sebelum melangkah, kita harus merasa siap, bahwa keberanian datang setelah peta lengkap terbentang, risiko tertakar, dan semua kemungkinan telah dianalisis. Tapi hidup tidak bekerja seperti spreadsheet. Dunia nyata tidak menunggu kesiapanmu, ia hanya merespon satu hal, pergerakan. Bukan ide terbaik yang mengubah dunia, tapi orang yang cukup berani untuk melangkah, bahkan saat lutut masih gemetar. Kamu tidak harus berani untuk mulai, tapi kamu harus mulai untuk menemukan keberanianmu. Banyak yang takut bergerak karena tak ada kepastian. Padahal, ketidakpastian bukan rintangan, ia justru medan tempat semua kemungkinan tinggal. Pasti itu aman, tapi juga sempit. Tidak pasti itu menakutkan, tapi penuh potensi. Bayangkan kamu berjalan dalam kabut. Masing-masing langkah membuka sedikit lebih banyak pandangan ke depan. Kamu tidak bisa menunggu kabut menghilang dulu untuk berjalan, karena ia tidak akan. Kamu hanya akan melihat lebih banyak jika kamu terus melangkah. Dalam hidup, begitu pula. Langkah pertamalah yang membuka langkah kedua. Kejelasan bukan syarat untuk bertindak, ia adalah hasil dari tindakan. Kita salah mendefinisikan keyakinan sebagai sesuatu yang harus dimiliki penuh sebelum bergerak. Padahal, keyakinan sejati tumbuh di tengah perjalanan, bukan di awal. Kamu tidak harus percaya diri 100% untuk bicara di depan umum. Kamu hanya harus cukup berani untuk berdiri, mengambil napas, dan membuka mulut. Kamu tidak harus yakin total bahwa bisnismu akan sukses. Kamu hanya harus cukup berani untuk membuat langkah pertama, menyusun ide, berbicara dengan orang, mengambil risiko kecil. Kepercayaan diri bukan sesuatu yang datang duluan. Ia adalah sahabat yang muncul setelah kamu cukup sering membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa, meski awalnya ragu. Bergerak dulu, lalu lihat apa yang terjadi dalam dirimu. Kita mengagumi orang-orang berani, seakan mereka punya semacam gen khusus yang kita tidak miliki. Padahal, keberanian bukan soal satu aksi spektakuler yang mengguncang dunia. Ia tentang keberanian kecil yang terus diulang. Keberanian untuk mengatakan tidak saat semua orang berkata ya. Keberanian untuk menulis satu paragraf saat otakmu penuh keraguan. Keberanian untuk memulai percakapan sulit yang bisa menyembuhkan luka lama. Keberanian untuk memulai hari baru, bahkan setelah kemarin yang mengecewakan. Boldness bukan loncatan besar. Ia adalah langkah kecil yang tetap kamu ambil meski hatimu berdebar. Dan tahu apa yang menarik? Setiap keberanian kecil meninggalkan jejak dalam dirimu. Ia membentuk identitas baru. Aku adalah orang yang berani mencoba. Identitas itu jauh lebih kuat daripada motivasi sesaat. Sejarah tidak diubah oleh mereka yang sempurna, tapi oleh mereka yang cukup gila untuk mencoba sebelum siap. Lihat di sekelilingmu, banyak orang cerdas, bijak, dan visioner, tapi masih diam. Menunggu waktu yang tepat, menunggu lebih banyak pelatihan, menunggu validasi dari luar, sampai akhirnya mereka dilompati oleh orang yang satu hal, bergerak lebih dulu. Dunia tidak menghargai kesiapan yang pasif. Dunia menghargai keberanian bertindak, bahkan dalam kekurangan, bahkan dalam proses belajar. Kamu tidak butuh gelar tambahan untuk mulai mengajar dari pengalamanmu. Kamu tidak perlu portfolio sempurna untuk mulai menawarkan jasa pertamamu. Kamu tidak harus jadi ahli untuk mulai membantu seseorang. Langkah pertamamu tidak harus besar, tapi harus nyata. Ketika kamu berani bertindak, kamu sedang mengirimkan pesan ke semesta dan ke dirimu sendiri.
Aku siap menerima lebih tanggung jawab, lebih peluang, lebih pertumbuhan. Keberanian adalah seperti sinyal frekuensi yang hanya bisa ditangkap oleh realitas baru. Tanpa keberanian, kamu tetap berada di frekuensi lama dan semua hal baik yang kamu impikan hanya akan lewat tanpa menyadari keberadaanmu. Tapi ketika kamu bertindak meski takut, hidup mulai membuka jalur, kesempatan mulai muncul, orang mulai melihatmu berbeda, bukan karena kamu lebih hebat, tapi karena kamu sudah hadir secara nyata. Dan yang paling penting, kamu mulai melihat dirimu secara berbeda. Strategi itu penting, rencana itu baik, tapi jika kamu hanya terus merencanakan tanpa pernah bertindak, kamu hanya sedang menghibur dirimu sendiri. Mimpi besar butuh langkah kecil butuh keberanian awal, dan keberanian awal butuh kamu, bukan menjadi sempurna, tapi menjadi berani sebelum siap. Jadi, langkah apa yang selama ini kamu tunda karena menunggu kesiapan? Siapa yang bisa kamu bantu mulai hari ini, walau kamu belum merasa siap? Apa satu tindakan kecil yang bisa kamu ambil hari ini untuk mengatakan, "Aku sudah siap bergerak meski belum siap sempurna"? Dunia tidak menunggu orang yang sempurna. Ia bergerak karena orang biasa yang berani memulai. Mungkin hanya itu yang dibutuhkan, bukan rencana 5 tahun, tapi satu langkah sekarang. Karena dunia memberi ruang, bukan pada yang punya ide paling hebat, tapi pada yang paling berani melangkah sekarang. Kesimpulan, kita hidup di dunia yang terus berubah, di mana masa depan bukan lagi sesuatu yang ditemukan, tapi sesuatu yang dirancang. Di tengah gempuran informasi, harapan sosial, dan keraguan internal, kamu dihadapkan pada satu keputusan besar. Apakah kamu akan hidup berdasarkan naskah yang diwariskan atau mulai menulis skenariomu sendiri? Buku ini bukan tentang menjadi sempurna, ini tentang menjadi sadar bahwa kamu bukan hanya pemeran dalam hidupmu, tapi juga sutradara. Bahwa kamu bukan hanya bagian dari sistem, tapi juga pencipta sistem baru. Bahwa takdirmu bukan teka-teki yang harus ditebak, melainkan bangunan yang bisa kamu rancang, batu demi batu, keputusan demi keputusan. Berani merancang masa depan berarti hidup dengan niat. Ini bukan jalan yang paling mudah, tapi mungkin yang paling memuaskan. Ini bukan jalan yang paling ramai, tapi pasti paling bermakna. Karena di jalur inilah kamu berhenti menjadi penumpang dan mulai menjadi arsitek. Jangan tunggu lebih siap, jangan tunggu lebih valid. Dunia tidak menunggu siapapun, tapi ia membuka ruang bagi mereka yang cukup berani untuk merancang, melangkah, dan menghidupi takdirnya dengan sepenuh hati. Dan mungkin justru dari keberanian itulah masa depan mulai berubah. Bukan tiba-tiba, tapi perlahan. Bukan karena keajaiban besar, tapi karena kesetiaan kecil yang diulang setiap hari. Untuk terus berjalan, untuk terus percaya, dan untuk terus membangun dunia yang kamu tahu bisa menjadi nyata. Selamat merancang, selamat hidup dengan sengaja, karena takdir bukan tentang menunggu, tapi tentang memilih.